Semoga Zoom meeting kali ini paling tidak memberikan suatu tambahan motivasi buat kita semuanya. Nanti beberapa ini mungkin acara santai, kita nanti tanya jawab atau bagaimana, ya karena kita sudah lama nggak melakukan namanya Zoom meeting. Dan mungkin untuk informasi terbaru yang sudah saya dapatkan dari kantor ya, kemarin kita habis meeting manajer di Bandung ya. Insya Allah mungkin tahun ini botol Milagrosnya ya sudah menggunakan botol baru. Ya, botol barunya seperti ini ya, lebih ramping ya. Kalau manajer-manajer qualified, kalau manajer-manajer qualified sudah punya ya. Jadi teman-teman, Pak, gimana cara mendapatkannya? Ya, mendapatkannya harus belanja. Belanja di Stokis karena Stokis itu tangan kanannya dari kantor pusat, dari RDC. Tetapi kalau misalnya RDC masih punya stok lama, ya yang dipakai stok lama dulu. Nah, nanti kalau stok lamanya sudah habis, baru menggunakan stok baru. Ya, jadi stikernya cuma satu, ya. Stikernya cuma satu, terus bentuknya ada lekuannya. Jadi ketika kita pegang, wah, tambah eksklusif ini buat teman-teman, ya. Terus kemarin kita dapat info juga, insya Allah mengenai produk baru proses di BPOM Milagros, ya produknya. Nah, kapannya kita belum tahu, tapi insya Allah paling cepat ya mungkin sekitar Desember, tapi paling enggak 2021 lah nanti. Terus tadi juga saya dapat informasi, mungkin tahun ini tidak ada kunjungan ke sumber mata air. Nah, jadi kunjungan sumber mata air akan diundur di tahun 2021 karena adanya pandemi saat ini. Jadi dari manajemen memutuskan untuk pengunjungan mata air itu diundur tahun 2021. Nah, ini kesempatan buat teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang pengen berkunjung ke sumber mata air, ya, itu syaratnya cuma eksekutif qualified, ya. Anda bisa berkunjung ke sumber mata air Milagros dan Diundang. ya nanti teman-teman akan diundang, ditelepon dari kantor pusat kalau sudah qualified eksekutif. Jadi nggak ada yang, oh saya tetangganya Pak Busro, nggak bisa. Saya saudaranya Pak Busro, wah nggak bisa ya. Semuanya harus sesuai dengan peringkat yang sudah ditentukan, yaitu eksekutif. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai ini mungkin. Saya dulu ya. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai level Milagros. Buat teman-teman ya, penting sekali mengenai level Milagros ini. Kalau teman-teman nanti masih bingung ya, teman-teman bisa buka channel YouTube saya di Bawono Utomo TV. Itu juga ada untuk kita bisa belajar untuk mempelajari di mana posisi level kita saat ini. Gunanya untuk apa? Level ini gunanya supaya kita paham cara kerjanya. Jangan kebalik-balik. Cara kerja leader nanti masuk ke cara kerjanya manajer. Cara kerjanya manajer masuk ke cara kerjanya leader. Ya, itu nanti sudah beda. Kalau misalnya tidak dibedakan, nanti takutnya leader sudah merasa manajer, itu bahaya. Kalau manajer merasa leader enggak, malah bagus. Tapi kalau leader merasa manajer, nah itu bahaya. Kita lihat ya. Buat teman-teman level Milagros ya. Level pertama. Jadi Milagros itu dibagi 3 level ya menurut saya ya. Yang pertama tahapan dasar atau level pertama. Tahapan awal disebut tahapan promosi, tahapan pengenalan.
Milagros, promosi sebanyak mungkin, demo seluas-luasnya, perbanyak komunitas untuk orang bisa menjadi pelanggan dan pebisnis Milagros. Jadi level pertama ini ya harus dilakukan ya dan terus sering-sering dilakukan. Nah, 70% orang harus melakukan ini. Siapa saja yang masuk di level pertama ini buat teman-teman nih. Ya, jangan sampai teman-teman itu leader ya kan kerjanya kerja manajer. Waduh, kan gitu. Mitra mitra baru punya mitra satu tapi kerjanya kayak manajer. Wah, nanti repot. Ya. Mendingan manajer kerjanya kayak leader. Wah, itu luar biasa. Ya kan, daripada leader kerjanya kayak manajer atau director. Nah, siapa yang ada di level pertama? Yang pertama adalah mitra baru, mitra yang baru masuk, ya kan, leader, yang posisi leader, entah itu leader atau leaders qualified, terus core leader, ya. Jadi kalau Anda masih mitra, masih leader, masih core leader, atau leaders club, ya, tapi belum qualified, nah itu masuk di level pertama. Jadi level pertama itu mitra baru, berperingkat leader, core leader, leaders club, tapi belum qualified. Kalau sudah leaders club qualified, masuk di level 2. Tugasnya apa? Yang pertama, 70% untuk level pertama itu 70% tugasnya promosi, sponsori orang. Ya, jadi tugasnya pokoknya 70% sponsori orang, promosi, ya kan. Terus yang kedua, pembinaannya 20%. Ya, terus motivasinya ya motivasinya 10% saja. Nah, makanya saya tadi bilang jangan level pertama kerjanya kerja manajer, ya kan? Promosinya cuma 10%, motivasinya 70%. Wah, itu bahaya. Wong masih punya mitra, mitranya cuma satu, sudah kayak manajer, kan repot. Ya kan? Makanya harus harus Anda harus tahu di mana Anda level Anda saat ini. Pak Andi kan enak Pak. Pak Andi, lah, kalau saya sih misalnya saya ingin promosi 70% enggak masalah. Cuman nanti kalau saya kebanyakan promosi yang membina siapa, yang memotivasi siapa. Jadi kalau teman-teman harus paham itu. Ya. Level kedua adalah tahapan menengah, tahapan pembinaan. Fokusnya di pembinaan, membina komunitas Milagros baik menjadi pelanggan atau menjadi pebisnis Milagros. Ya. Siapa yang di level kedua? Level kedua itu Leaders Club Qualified, Executive Qualified Milagros. Jadi dua, Leaders Club Qualified, Executive Qualified. Kalau eksekutif atau Leaders Club belum qualified, masuknya di level pertama. Ya, jadi wah saya kan udah leader club, saya kan udah eksekutif, tapi qualified enggak? Kalau belum qualified, masuknya di level pertama, 70% sponsori orang atau pembinaan, promosi. Ya, Anda harus paham itu. Kalau leaders club qualified, eksekutif qualified, nah ini tugasnya sponsori orang atau promosinya 30%, sudah mulai diturunkan. Kenapa? Karena sudah punya tim. Kalau sudah qualified, ya kan, qualified leaders club kan 350. Berarti kalau ada pelanggan 350 dus, berarti sudah punya pelanggan. Nah, itu promosinya dikurangi 30%. 60%-nya pembinaan. Ya kan? Nah, wah enak ya Pak ya, masuk level 2. Lah ayo, kalau teman-teman merasa ini enak kerjanya, ayo segera masuk ke level 2. Segera qualified leaders club. Ya, ibarat kita kerja di kantor, ya posisi leaders club itu ya eh, supervisor mungkin ya, supervisor atau mungkin katakanlah manajer kantor yang qualified ya. Kan otomatis sponsori atau kerja di lapangannya mungkin dikurangi. Mereka mungkin pembinaan. Nah, kan motivasinya tetap 10% kalau level 2 Leaders Club dan Executive Qualified. Terus masuk ke level 4, level 3. Ya. Bentar.
Masuk di level 3. Level 3 adalah tahapan akhir, tahapan motivasi. Tahapan di mana telah menjadi motivator buat timnya. Karena sudah menjadi bukti dari bentar. Saya mute dulu ya. Biar enggak. Nah. Karena sudah menjadi bukti dari hasil Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau level 3 ini minimal eksekutif lah. Eksekutif leaders qualified. Omsetnya sudah eksekutif, omsetnya RO-nya sekitar 1.250. Ya. Dia level ketiga ya, level ketiga maaf, level ketiga itu omsetnya sudah 4.000. Ya, sudah 3.500 dan sudah posisi manajer. Nah, siapa yang di level ketiga? Manager qualified dan director qualified. Ya, kenapa kok manajer bukan kami mengunggulkan tidak, tapi kalau manajer ya sudah punya tim 10.000 kiri 10.000 kanan, ya. Terus omset RO-nya sudah 3.500. Artinya agennya sudah banyak, pelanggannya sudah banyak. Makanya sponsori orangnya sedikit, promosinya orang sedikit, tetap sponsori orang, tetap promosi. Ya. Jadi siapapun Anda, apapun diri Anda harus tetap promosi. Kenapa? Promosi adalah bagian dari iklan. Kalau kita lihat gudang garam, ya kan, Jarum, terus Sunlight, Rinso, ya, Pepsodent, mulai sampai hari ini pun masih iklan. Kenapa? Karena mereka butuh generasi-generasi baru. Kalau mereka tidak pernah iklan, nanti suatu saat pelanggannya akan meninggalkan mereka, bisa beralih ke produk lain. Atau pelanggannya suatu saat pelanggannya meninggal. Kalau pelanggannya meninggal otomatis tidak mengkonsumsi produknya produk lagi, otomatis kehilangan pelanggan. Sama seperti Milagros. Jadi teman-teman semuanya jangan zona nyaman. Mau Anda merasa diri Anda sudah pelanggannya udah ratusan, terus tidak promosi lagi. Hati-hati, pelanggan Anda bisa hilang, karena pelanggan Anda bisa beralih ke produk lain. Bisa juga, mohon maaf, kalau pelanggan Anda suatu saat meninggal. Ketika meninggal, otomatis Anda kehilangan pelanggan. Nah, makanya tetap 10% promosi, meskipun Anda peringkatnya manajer. Pembinaan harus minimal 20%. Nah, kalau sudah peringkat manajer, peringkat director ya, itu 70% motivasi. Sering adakan seminar-seminar ya kan. Supaya apa? Supaya yang dimotivasi lebih banyak ya kan. Jadi eranya bukan eranya sponsori orang banyak, tapi bagaimana melakukan motivasi. Jadi pembinaannya motivasi di pertemuan, di berbagai acara supaya apa? Supaya efektif. Kalau peringkat level 3 manajer 70% sponsori, terus yang motivasi siapa? Ya kan? Makanya teman-teman harus paham. Pak, enak ya Pak ya kerjanya manajer, kerjanya direktur. Lah, kalau teman-teman melihat kerjanya manajer dan kerjanya direktur enak, segera mungkin jadi manajer, kan gitu. Karena bukannya kami tidak pernah ya kan, tidak pernah melewati leader, core leader, leaders lab, eksekutif. Justru kami manajer itu karena kami sudah pernah melewati peringkat leader, core leader, leaders lab. Ya. Terus apa sih Pak? Gimana supaya kita segera manajer? Ya, kuncinya Anda harus punya impian yang besar. Kalau Anda nggak punya impian yang besar, Anda nanti akan frustasi menjalankan Milagros. Percaya sama saya. Kenapa frustasi? Anda sering ditolak orang, ya Anda sering di PHP orang, pelanggan Anda nggak beli, ya kan? Terus Anda sering diejek orang, Anda dicemooh orang, alah tukang air, mana hasilnya, mana hasilnya. Itulah
itulah frustasi, itulah adalah kerikil-kerikil kecil yang menghambat Anda. Kalau Anda tidak punya impian besar. Kalau Anda tidak punya impian besar, Anda tidak akan pernah sampai ke tujuan Anda. Kenapa? Ya tadi Anda sudah dibully dari awal, sudah dihina. Wah, cuma 350 harga diri saya turun. Nah, mungkin Anda berpikir seperti itu. Tapi kalau Anda punya impian besar, oke, saat ini saya ditolak orang, saat ini mungkin saya diejek orang, saat ini mungkin saya di PHP orang. Tapi ketika suatu saat saya jadi manajer, ya nggak perlu Anda ngomong, orang pasti akan mendekati Anda. Itu sudah hukum, ya. Kalau Anda saat ini masih biasa-biasa saja, biasanya orang meremehkan. Tapi ketika nanti suatu saat Anda sudah bertingkat manajer qualified seperti Pak Busro, ya kan, seperti Pak Ulum, itu ya orang sudah nggak perlu kita presentasi, orang sudah apalagi dilihatkan ID-nya, orang sudah nggak bisa menolak lagi. Ya, kalau menolak sih sebenarnya dimanapun tetap tetap ditolak. Ya, saya pun sampai hari ini masih ditolak orang. Ya, jadi artinya kenapa kok orang menolak saya? Karena mereka tidak paham, ya kan? Mereka tidak paham. Jadi tetap buat teman-teman semuanya, penolakan adalah bumbu. Jadi ibarat kita kalau kita nggak pernah ditolak, ya berarti kita tidak pernah presentasi. Tapi kalau semakin banyak orang menolak Anda, berarti semakin Anda dekat dengan kesuksesan. Kenapa? Karena orang yang banyak ditolak adalah orang yang sukses, ya kan? Kalau orang yang tidak pernah ditolak, berarti orang itu tidak melakukan apa-apa, ya kan? Atau orang gagal. Orang gagal justru orang yang sedikit ditolak. Ya, jadi buat teman-teman, wah saya banyak ditolak orang. Coba, kalau Anda merasa ditolak orang banyak, itu kira-kira penolakan Anda itu sudah ada 1.000 orang belum? Ya kan? Karena untuk jadi manajer itu ada 10.000 kiri, 10.000 kanan, ya kan? Ya, berarti kalau penolakan Anda belum ada 1.000 orang, berarti penolakan Anda masih kecil. Ya kan? Karena untuk menjadi Anda manajer itu ada 10.000 kiri, 10 kanan. Apalagi seorang direktur. Direktur itu 75.000 kiri, 75.000 kanan. Wah, susah Pak ya jadi manajer, susah ya jadi direktur. Kalau jadi manajer dan direktur itu mudah, ya semua orang ingin semua orang ya mudah dengan jadi manajer dan jadi direktur. Jadi manajer, jadi direktur itu ujian. Teman-teman harus melewati ujian. Ya, ibarat sekolah itu harus ujian dulu, ketemu dengan orang. Ujiannya di Milagros itu ketemu orang. Ketika Anda bisa ketemu orang, ya Anda belajar, ya Anda bisa melewati hal-hal kecil. Ya, makanya kalau Anda ingin sukses di Milagros, ya Anda harus punya tujuan atau impian besar supaya Anda bisa melewati kerikil-kerikil kecil atau Anda bisa melewati frustasi, hal-hal yang membuat Anda frustasi, ditolak orang, ditolak orang, ditolak orang gitu. Orang menolak Anda karena mereka tidak paham, ya. Jadi, Pak, kok saya sering ditolak? Berarti mungkin ada komunikasi yang mungkin tidak lancar, seperti itu. Karena semua butuh belajar. Oke, jadi level Milagros dibagi 3, tadi ada level 1 itu mitra, ya. Ingin saya kembalikan lagi, ya. Nah, nanti kalau ini Zoom-nya keluar, tolong nanti masuk lagi ya. Ini kan dibatasi waktu ini. Jadi nanti masuk lagi di alamat yang sama. Ini level Milagros dibagi 3. Level pertama ya itu 70% promosi ya, promosi sebanyak mungkin, demo seluas-luasnya, perbanyak komunitas. Ya, nanti kalau misalnya ini hilang ya Zoom-nya, nanti bisa masuk lagi karena dibatasi hanya 45 menit ya untuk Nah, jadi buat teman-teman semuanya ya. Level pertama. Ini banyak, saya yakin masih banyak orang di level pertama. Makanya tugasnya 70% sponsori orang, 70% promosi. Sudah.
Ya, Anda harus melewati ini. Tidak bisa. Anda ingin jadi manajer, tidak bisa melewati, misalnya Anda tidak mau melewati ini, tidak bisa. Anda harus melewati ini. Yaitu melewati jadi mitra, melewati jadi leader, co-leader, leaders club. Ya, makanya tugasnya adalah 70% sponsori, terus 20% pembinaan dan motivasi 10%. Ini pun akan berlaku ke mitra-mitra Anda. Jadi Anda catat ini level 1 mitra, leader, co-leader, co-leader qualified. Kalau sudah leaders club qualified masuk ke level 2. Tapi kalau belum leaders club qualified masuk ke level 1 ya. Jadi Pak, saya pengennya langsung jadi manajer, langsung langsung motivasi kan gitu. Ya, terus kalau Anda pengen jadi motivasi, terus yang dimotivasi siapa? Yang dimotivasi siapa? Kan gitu. Ya kan? Makanya buat teman-teman semuanya harus tahap untuk karir di Milagus itu kayak seperti kita naik tangga ya. Perlahan, 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 nggak bisa langsung dari bawah langsung ke atas. Wah, saya kan temennya Pak Busro, wah kan gitu. Temennya Pak Busro, ya saya belajar langsung Pak Busro, saya langsung jadi motivator. Pertanyaannya yang dimotivasi siapa? Kalau Anda langsung ya jadi mitra, tapi kerjaannya motivasi orang, yang dimotivasi siapa? Yang dimotivasi mitranya orang atau mitra sendiri? Kalau mitranya orang, terus keuntungan Anda apa? Kan gitu. Nah, makanya harus bertahap, ya. Nah, level 2 ya pembinaan, membina 70% 60% pembinaan fokusnya, ya kan? Siapa aja? Leaders Club dan Executive Qualified, ya. Ini kalau Leaders Club, Executive Qualified itu penghasilan qualified ya, itu penghasilan ya itu sudah di atas 20 juta. Kalau Executive qualified ya, itu penghasilan sudah di atas 50 juta. Jadi mereka kalau mereka mereka pembinaannya 60%, motivasi 70% karena mereka sudah membuktikan. Jadi kan masih level 1 pengennya motivasi. Terus yang dimotivasi apa? Yang dicontohkan apa? Karena Anda belum bisa mencontohkan. Penghasilannya masih sedikit, ya kan? Banyak orang keliru. Baru punya mitra 1, baru leader, baru co-leader tapi kerjanya kerja manajer. Ya kan? Enggak pernah sponsori lagi. Ya, jadi siapapun peringkat Anda, leader, co-leader, leaders club, eksekutif, manager, harus promosi. Tapi promosinya itu prosentase. Kalau level 1 promosinya 70%. Kalau level 2 promosinya 30%. Kalau level 3 promosinya cuma 10%. Pak, saya pengen langsung 10% promosinya. Ya silahkan. Kalau Anda level 1 promosinya 10%, ya otomatis tingkat closing-nya kecil. Nah, kalau tingkat closing-nya kecil, lah kapan mau jadi co-leader? Kapan jadi co-leader-nya? Anda pengen 1 bulan, 3 bulan, 1 tahun, atau 10 tahun. Ya, kalau leader aja Anda 10 tahun, lah gimana mitra Anda kan gitu. Ya, karena kan Anda sebagai contoh. Nah, level 3 makanya harus dibagi tugasnya. Ya, kalau level 3 ya manager, director, qualified itu promosinya 10% saja. Kenapa? Karena fokusnya ke motivasi. Ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sharingkan, nanti kita bisa tanya jawab. Oke. Uh, Baik, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Siap. Terima kasih sekali Pak Andi, Pak Wono. Ini materi yang cukup simpel, cuman maknanya sangat luar biasa. Mungkin juga kita semua yang mitra-mitra baru masih yang harus kita pelajari, kita ketahui ya. Mungkin ini kita buka aja Pak Andi. Ini ada 3 pertanyaan mungkin dari teman-teman, monggo. Kalau yang mau tanya langsung di-unmute aja. Silakan 3 penanya Pak. Siap. Mungkin monggo. Yang tanya yang videonya dibuka, terus ya. Tolong tangannya dilambaikan. Ya.
Ada yang ditanyakan? Ayo, monggo. Ini selamat datang Ustadz Kun, ada Ustadz Kun, ya. Terus. Ya. Terserah Benung. Ada Pak Busro. Ini dari mana aja ini? Dari Kalimantan ada nggak? Kalimantan, Sumatera. Ada yang mau ditanyakan? Mau ditanyakan? Foto bareng terlebih dahulu mungkin Pak. Ya? Iya, kita foto bareng terlebih dahulu mungkin Pak. Oh, foto. Fotonya di mana? Gambarnya nih, ya. Oh. Fotonya di anu, fotonya. Waalaikumsalam Pak Andi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Yayan Pak Andi. Oh, Mas Yayan. Ya, gimana kabarnya Mas Yayan? Ya. Ya. Alhamdulillah sehat. Belum sempat. Masih Pak Andi. Enggak apa-apa, santai aja. Yang penting doanya Pak Andi. Ya, ini mau tanya Pak Andi. Ya. Ya, walaupun sudah sharing-sharing dengan Pak Erda, Pak Jack, Pak Taufik, jurus-jurus untuk follow up pelanggan itu biar aktif lagi order Milagros, itu yang lebih mengena untuk memfollow up bahasanya yang bagaimana gitu. Ya. Saya coba untuk seperti Pak Jack, Pak Erda, sama Pak Taufik itu belum mengenal bahasanya, mungkin bahasanya itu bahasa follow up-nya gitu loh Pak Andi. Untuk yang lebih ciamik itu apa? Terima kasih Pak Andi. Baik. Jadi kalau kita mau follow up pelanggan, kita harus paham dulu ya. Kriteria pelanggan kita itu apa? Ya. Terus karakternya pelanggan itu apa? Contohnya gini. Kita harus paham di Alfamart, Indomaret itu kan ada pelanggan yang sekali beli. Ya, pelanggan yang sekali beli, dia hanya sekali beli, hanya sekali coba. Kita harus paham itu. Dimanapun pasti ada. Dia hanya coba-coba. Nah dia, saya beli karena tidak mungkin tidak enak seperti itu. Karena dia tidak paham, hanya sekali beli. Terus yang kedua, pelanggan aktif, mungkin ya, sebentar. Oke, jadi kita harus paham. Jadi kalau pengen memfollow up pelanggannya itu kira-kira tipe apa ini, Mas Yeyen? Dia tipe orang yang mampu atau tipe orang yang tidak mampu? Kalau tipe orang yang tidak mampu, kalau Anda follow up hanya sekedar produk saja, ya mungkin agak keberatan, karena kita tahu kalau tipe orang yang tidak mampu kan berarti dia butuh solusi untuk penghasilan. Makanya kita kalau karakter kalau misalnya tipe orang yang tidak mampu, kita fokusnya jangan fokus ke produk, tapi fokus bagaimana cara mendapatkan penghasilan. Jadi kita ngajari orang demo biar dapat penghasilan. Jadi follow up-nya seperti itu. Tapi kalau sebentar, ini kok ada suara-suara. Ya kan? Kalau misalnya tipe orang yang mampu atau tipe orang yang sakit, ya kita fokusnya ke produk. Nah, kalau misalnya kita lihat orangnya mampu, ya kan, jangan cuma fokus satu dus. Nah, kebanyakan orang hanya satu dus. Ya, kalau misalnya dia mungkin tipe orang yang mampu, ya kan, kita langsung paket kesehatan keluarga 7 dus.
Ya, jadi kita harus berani, ya, paket kesehatan keluarga, paket kesehatan keluarga. Jadi closingnya nggak cuma 1 dus, 2 dus, tapi langsung 7 dus. Tapi lihat dulu, lihat karakter. Bentar. Lihat karakter orangnya, ya. Kebanyakan rata-rata orang kan dipaksa, mereka nggak mampu tapi dipaksa gimana beli 7 dus, 7 dus, 7 dus. Akhirnya yang terjadi malah ngotot sehingga susah untuk misalnya mereka hanya coba-coba di awal, mereka tidak paham. Oh ternyata di Milagros mungkin ada sesuatu yang bisa dikerjakan seperti itu. Nah, gitu Pak. Nah, gitu Mas Yayen. Siap. Mas Yayen. Jadi kalau Mas Yayen ketemu orang itu harus lihat karakternya dulu. Jadi, oh tipe orang ini adalah tipe orang yang butuh solusi penghasilan. Nah, solusi cara follow up-nya ya diajak atau diajari gimana caranya bisa dapat penghasilan. Makanya kalau buat teman-teman semuanya, daftar namanya jangan hanya orang-orang yang tidak punya penghasilan. Berarti temannya semuanya sudah bikin daftar nama 100. Tapi harus dilihat daftar nama saya itu banyak orang yang nggak punya uang atau banyak orang yang punya uang. Daftar nama saya itu banyak orang yang di atas 50 tahun atau di bawah 50 tahun. Nah, itu harus paham. Ya kan? Nah, orang, daftar nama saya di atas 60 tahun semua. Nah, daftar nama di atas 60 tahun semua diajak bisnis. Ya kan, otomatis semangatnya beda dengan orang yang mungkin di usia di bawah 50 tahun. Jadi kita harus paham itu. Jangan terus, wah Pak kenapa ya mitra saya nggak ada yang jalan. Nah kenapa? Nah semuanya sudah pensiunan semua, usia 60 tahun semua. Ya bisa jalan, tapi cara jalannya mungkin tidak akan kencang kan gitu ya. Jadi kita harus bisa melihat itu. Jangan terus semua orang disamaratakan. Kalau misalnya tipe orang yang di atas 55 tahun, 60 tahun gitu kan. Nah, itu mungkin fokusnya ke pelanggan. Kalau seandainya bisnis, jangan terlalu berharap kan gitu. Kenapa? Karena motivasi semangatnya beda, ya kan? Ya kan otomatis ada ada suatu perbedaan semangatnya. Mungkin kan sudah usia seperti itu. Jadi buat teman-teman namanya bisnis, Anda pun harus paham, ya kan? Dengan siapa saya bekerja sama, ya kan? Anda menjalankan bisnis kerupuk, Anda jalankan bisnis makanan yang lain. Anda pasti mencari mitra kerja. Pasti Anda mencari mitra kerja yang terhebat. Supaya apa? Supaya bisnis Anda jalan. Di Milagros pun sama. Anda harus mencari mitra yang hebat. Gimana caranya mencari mitra yang hebat? Ya, Anda terus lakukan. Ya kan ibaratnya mencari berlian bukan mencari pasir. Gimana caranya? Ya ada demo. Karena setiap orang tidak akan pernah tahu mana yang hebat. Hebat itu karena pilihan tadi, seleksi alam. Siapa yang mau demo, siapa yang punya impian besar kan gitu. Ya, contohnya saya punya mitra ya, yang satu Mas Aan, yang satu Mas Yunet. Apakah saya tahu kalau Mas Aan dan Mas Yunet itu ya ke depan bisa eksekutif, kan saya nggak tahu, ya kan? Saya hanya mendemokan seperti ini Mas Aan, seperti ini Mas Yunet. Kalau Anda kerjakan, ya Anda bisa mempunyai potensi, ya kan? Apakah di awal saya dampingi ya? Awalnya saya dampingi, ya meskipun keterbatasan, ya karena jarak seperti itu. Tapi yang paling tidak saya memberikan suatu edukasi buat mereka. Anda harus bisa jalan, Anda harus bisa mandiri. Terus ya istilahnya komunikasi itu terus, tidak bisa cuma sekali 2 kali terus ditinggal, tidak bisa. Ya, jadi buat teman-teman semuanya ya, supaya teman-teman harus punya impian besar supaya teman-teman itu tidak frustasi untuk pada saat membina orang.
Ya, membina itu luar biasa. Ya, ngerekrut itu mudah, mensponsori orang itu mudah, tapi membina orang untuk bisa jadi eksekutif, jadi manajer itu yang susah. Jangan terus Anda misalnya, Pak, saya tuh nggak pernah closing orang gitu kan. Ya, sebenarnya closing orang itu mudah. Ya, yang susah itu membina orang yang sudah closing tadi gimana caranya bisa jalan. Orang yang closing tadi gimana supaya bisa mandiri. Yang oleh closing tadi ya bisa punya impian besar kan seperti itu. Ya, justru orang yang closing itu masalahnya jauh lebih besar dibandingkan sama orang yang tidak closing. Jadi buat teman-teman semuanya ya, berbahagialah kalau Anda closing orangnya nggak closing. Jadi nggak menambah masalah Anda. Karena kalau closing pasti menambah masalah. Jadi siap atau tidak Anda punya masalah baru. Jangan berharap terus habis Anda closing nggak punya masalah. Kata siapa? Ya kan? Saya kemarin ke Pangandaran, saya kemarin ke Banjarsari, saya kemarin ke Kuningan, ke Ciamis, ya kan? Bayangin aja, kalau saya nggak punya impian besar, saya nggak akan ke sana. Kenapa? Jalannya luar biasa itu. Ya, berkelok-kelok. Nggak ada stokis. Stokis tahu nggak? Satu kota cuman satu. Itu aja jaraknya 60 menit. 60 menitnya sana itu nggak ada lampu merah. Jadi benar-benar jauh. Dan itu melewati gunung. Kalau nggak punya impian besar, nggak akan pernah ke sana, Pak. Ya. Orang mikir, Pak Andi kenapa jalan? Ya, kan Pak Andi kan sudah director, saya punya impian besar. Kenapa? Saya ingin membantu teman-teman saya yang ada di Banjarsari, stokisnya banyak, seperti teman-teman yang ada di Semarang dan sekitarnya. Ya kita harus punya impian besar. Ya, kalau capek kan gitu loh. Makanya buat teman-teman semuanya ya, ditolak orang itu biasa. Memang dengan banyaknya penolakan kita akan jadi lebih banyak belajar. Jadi buat Pak Jayen ya, kalau Anda mau follow up orang, Anda harus tahu karakternya ya. Enggak bisa cuma sekali dua kali. Anda harus paham itu. Ya kan? Orangnya nggak mau ini mungkin mereka tidak paham. Ya. Dulu saya pun juga sama. Saya juga orang biasa yang kebetulan saya belajar. Seandainya 2004 saya tidak belajar mengenai pola pikir, ya mungkin hari ini saya masih jadi leader, bukan jadi director, ya kan? Kalau kata Mas Risma itu rezeki itu tergantung wadai. Nah ini loh, kalau buat teman-teman semuanya, ya rezeki itu tergantung wadai, ya wadahnya apa? Wadahnya buat teman-teman tuh pikiran Anda. Di luar sana hujan deras, tapi kalau wadahnya yang Anda kasih di luar sana hanya satu tutup botol Milagros, ya rezeki Anda hanya satu tutup. Ya, paham ya? Kalau Anda ya di luar sana hujan deras, Anda kasih ember, ya rezeki Anda hanya satu ember. Ya kan? Jadi rezeki yang dibesarkan harus wadahnya atau tempatnya ini harus diperbanyak. Kalau tempatnya kecil, tapi tempatnya harus diperbanyak. Jangan cuma satu. Misalnya nih, satu di Jogja, satu di Klaten, satu di Solo, ya kan? Satu di Semarang, lah kan? Karena semakin banyak tempat yang Anda sebar benihnya, semakin rezekinya semakin besar. Kecil-kecil kalau dijadikan satu jadi besar. Makanya wadahnya Anda tuh apa? Tempat Anda tuh apa? Pola pikir Anda, ya, pola pikir Anda. Pola pikir Anda itu apa? Itu harus diperbesar. Oh, saat ini mungkin saya gagal. Siapa tahu 5 tahun ke depan saya sukses. Nah, itu loh. Itu yang tidak ada, mungkin kadang orang susahnya di situ. Ya kan? Saya juga nggak tahu 5 tahun saat ini saya bisa seperti ini. Karena saya punya impian saja. Impian saya sudah dari tahun 2004. Gimana caranya saya punya impian bisa punya rumah, bisa punya mobil, ya kan, bisa pergi haji, terus bisa membantu banyak teman-teman sukses, ya. Itu impian saya itu sudah ada di 2004. Ya kan? Jadi kalau teman-teman hari ini, ya kan, apa yang Anda pikirkan hari ini itu akan terjadi 2-3 tahun ke depan.
Ya percaya aja. Kalau Anda berpikir positif hari ini, oh saya berproses dari Milagros, saya yakin 2-3 tahun ke depan saya jadi manajer, saya yakin 2-3 tahun ke depan saya jadi director. Nah itu impian Anda, ya kan? Nah apa yang harus dilakukan? Anda punya motivasi, ya kan? Tapi harus diimbangi dengan komitmen. Banyak orang punya motivasi tapi tidak diimbangi dengan komitmen. Komitmen itu apa? Ya, motivasi tinggi tapi komitmen itu adalah sesuatu yang dilakukan setiap hari. Oh, saya ingin jadi manajer. Kapan? 2-3 tahun lagi. Terus komitmennya apa? Setiap hari saya harus demo. Demonya berapa? Sehari 5 kali, itu komitmen. Janji. Ya kan? Prosesnya seperti itu. Gitu Mas Yen. Ya, mungkin ada yang ditanyakan lagi. Oke. Yang lain? Terima kasih ya Mas Yen ya. Sami-sami Sukses Pak selalu Andi. Mas Yen. Amin. Salam. Oke, ada yang Pak lain Andi. yang mau bertanya? Siap. Pak Andi, sebelum yang lain tanya nanti. Ya Mas Pak. Ini Pak Pak, Wahyudi, gimana? ya sangat menarik Pak. Ini mewakili teman-teman Pak. Kita memang yang ikut sini rata banyak masih di level 1 Pak memang. Level 1, siap. Ya, tadi kita memang satu tadi kata Pak Andi memang 70% harus promosi sponsor, pembinaan dan motivasi. Ya. Nah, ini gimana Pak kiat-kiatnya Pak untuk membuat kita semangat tiap hari Pak untuk sponsor dan promosi ini Pak, biar tidak putus setengah jalan dan biar kita bisa komitmen Pak. Terima kasih Pak. Baik, ya buat teman-teman semuanya, tadi saya sudah mengatakan kalau Anda ingin semangat tiap hari, ya itu Anda harus punya tujuan besar, Anda harus punya impian besar, Anda harus punya tujuan jangka panjang. Kalau Anda tujuannya cuma jangka pendek, Anda akan tidak akan artinya Anda akan frustasi di bisnis ini. Ya, di bisnis apapun bukan cuma Milagros. Ya, tapi kalau Anda punya tujuan jangka panjang dan Anda punya impian besar ke depan, ya, Anda akan bertahan di bisnis ini. Jadi untuk memotivasi Anda, ya, saat ini buatlah album, ya kan? Album. Anda bikin album jangka pendek, album jangka menengah, album jangka panjang. Album itu isinya apa? Album itu isinya gambar-gambar yang ingin Anda raih. Manusia kan makhluk visual ya, harus bisa melihat gambar. Ini ya, dan itu akan bisa memotivasi diri. Kenapa Pak harus punya impian? Karena di Milagros itu tidak ada bos. Ya, karena di Milagros itu nggak ada yang marahi Anda, tidak ada yang tidak ada yang marah-marah sama Anda, itu nggak ada. Coba kalau Anda kerja di rumah sakit, Anda kerja di kantor pemerintahan, pasti ada kepala, ya, ada kepalanya, ada direkturnya yang tiap hari pasti bertanya kepada Anda mau kerja apa ini, sehingga Anda melakukan pekerjaan itu. Tapi kalau di Milagros, karena nggak ada yang tanya, Pak Wahyudi hari ini mau kemana? Ini kan nggak ada yang tanya. Ya, yang tanya siapa? Yang tanya impiannya Pak Wahyudi, ya kan? Nah, siapa yang tanya? Makanya kalau Bapak Ibu punya impian besar, terus jangan cuma disimpan di kamar. Jadi makanya bikin album ya buat teman-teman nih ya. Bikin albumnya mungkin teman-teman manajer nih, ya kan Ustadz Kun, ada Pak Busro, ya, ada teman-teman yang lainnya, Pak Sodik, ajari mitranya bikin album. Ya, bikin album ya Pak Wahyudi, ajari mitranya atau Pak Mas Asrofi, ajari mitranya bikin album. Albumnya itu isinya foto-foto jangka pendek yang akan diraih dan jangka menengah dan jangka panjang. Kapan mau diraih? Dan ketika nanti sudah bikin album itu, ya, terus jangan disimpan di bawah kasur. Buat apa? Wah, kalau nggak disimpan saya malu Pak. Ya, album itu gunanya untuk apa? Album itu gunanya setiap Anda ketemu orang, Anda harus presentasi mengenai impian Anda. Woi, ini loh impian saya jangka pendek, saya ingin beli ini. Impian jangka menengah saya, ya, saya ingin beli sesuatu, ya. Ya, impian jangka panjang saya yang ini seperti ini. Kalau Anda presentasi sama istri, sama saudara, sama tetangga, mungkin sama teman-teman Anda, kalau mereka tidak tertawa, berarti impian Anda kecil.
harus diperbarui. Tapi kalau mereka tertawa, berarti impian Anda terlalu besar. Harus dipertahankan. Nah, gunanya untuk apa? Kok impiannya terus dipamer-pamerin ke tetangga, teman, saudara? Itu gunanya untuk apa? Gunanya supaya dari merekalah yang nantinya setiap hari yang akan mengingatkan Anda. Ya kan? Ini bukan main-main loh. Apa yang saya omongkan bukan main-main ya. Kalau Anda lakukan ya, dari sekian ini ada berapa peserta ini? Ya, ada 49 peserta. Kalau ada 49 peserta, ada 1-2 orang melakukan ini, saya jamin 3-4 tahun lagi jadi manajer dan director qualified. Amin. Saya jamin. Tapi kalau Anda tidak melakukan ini, ya saya tidak tahu. Kenapa? Ya karena tidak ada bosnya masalahnya. Makanya buatlah impian, setelah itu bikin album, ya kan? Setelah Anda bikin album, ya Anda presentasi impian Anda. Anda berani enggak presentasi impian Anda, keinginan Anda ke orang lain? Presentasi. Oh, saya punya ini, coba saya tolong diingatkan ya. Ya, kenapa? Karena orang itu kan kadang zona nyaman. Kalau sudah pulang kantor, nonton TV. Nah, kalau Anda nggak pernah presentasi ke istri, ini nggak akan mengingatkan. Tapi kalau Anda presentasi sama istri, kok setiap hari nonton TV lah, kapan impiannya tercapai lah, kan gitu, ada yang mengingatkan. Sehingga Anda antusias untuk menjalankan. Seperti itu. Gitu, Pak Wahyudi. Jadi, ya, Pak Andi. Ya, buat teman-teman semuanya, saya bukannya bercanda ya, tapi ini serius, karena dari situlah saya bisa seperti ini. Jadi bukan karena sesuatu yang tiba-tiba, ya saya bisa seperti ini karena 2004 itu saya sudah bikin impian itu dan saya sudah presentasi ke orang-orang tentang impian saya, bukan presentasi produk, presentasi tentang impian saya. Jadi impian album saya presentasi kemana-mana gitu kan. Setelah saya presentasi, banyak orang tertawa ini terus saya konsultasi. Jadi kalau coba kalau Anda memang serius, kapan suatu saat ketemu dengan saya, Anda tunjukkan albumnya. Kalau Anda bisa menunjukkan albumnya, saya jamin Anda jadi manajer. Tapi kalau Anda kalau ketemu saya tidak berani menunjukkan albumnya, ya Anda berarti masih main-main kan gitu. Karena di Milagros yang diberikan bukan cuman 1 juta, 10 juta, ya kan? Bukan cuman ratusan juta, tapi bisa miliaran. Ya kan? Ya, mungkin teman-teman di sini usia masih muda, punya kesempatan yang sama. Usia sudah 40 tahun masih punya kesempatan yang sama. Usia 50 tahun masih punya kesempatan yang sama. Artinya semua orang punya kesempatan yang sama. Ya. Lulusan SD ada, yang tidak lulus SD ada, yang sarjana ada, yang lulusan SMA ada. Ya, yang sukses ya. Tapi yang tidak ada adalah orang yang malas. Saya tidak pernah menemukan orang malas sukses di Milagros. Ya kan? Ya itu. Jadi nggak ada, saya belum pernah menemukan orang yang malas demo, orang yang malas presentasi, orang yang malas follow up, orang yang malas pembinaan itu sukses di Milagros. Saya tidak tahu, saya nggak pernah tahu. Pasti ada perjuangan. Gitu Pak Wahyudi ya. Jadi buat teman-teman semuanya ya, salah satu yang memotivasi Anda untuk semangat adalah impian Anda. Jadi Anda bikin album. Nanti kalau Anda bikin album, suatu saat ketika ketemu saya, tolong albumnya ditunjukkan ke saya. Ya. Nanti saya tanda tangani kapan Anda bisa jadi manajer. Kalau berani loh. Saya tidak. Ya. Nah, makanya kan coba kalau saya director di satu perusahaan, semua harus pasti harus. Wow. Semua harus bikin. Tapi kalau kayak gini kan saya nggak bisa. Saya kan ada yang bikin, ada yang enggak kan gitu. Tergantung masing-masing kan gitu kan. Tapi kalau seandainya saya direktur di satu perusahaan, semua yang ikut Zoom harus bikin. Wah, pasti Anda bikin. Ya kan? Ini demi impian ya. Ini kan demi impian Anda ya. Ini demi impian Anda. Ini demi impian Anda, bukan impian saya. Ya kan? Impian saya alhamdulillah saya sudah terrealisasi. Dulu impian saya bayar hutang 1 miliar. Ya sudah lewat. Ya kan? Karena saya dapat dari Milagros sudah di atas 10 miliar. Sudah lewat.
Saat ini saya utang lagi, ya kan? Saya utang lagi. Biar apa? Biar semangat. Ya kan zona nyaman. Kalau saya nggak utang, saya nggak semangat. Saya utang lagi, ya utangnya apa? Saya eh, beli rumah, terus beli tanah seperti itu, ya kan? Setiap bulan saya harus sediakan uang setiap bulan saya harus sediakan uang senilai 200 juta untuk bayar utang. Makanya saya keliling karena impian saya besar. Kalau saya nggak keliling, saya nggak presentasi, ya gimana saya mau bayar hutang? Saya setiap bulan harus bayar hutang 200 juta. Ya, jadi, impiannya lebih besar. Lah dulu impian saya bayar hutang 1 M, sudah lewat. Ya, saya hutang lagi, ya kan? Sebenarnya saya nggak hutang pun bisa, cuman kalau nggak itu istilahnya nggak semangat. Ya, akhirnya saya tiap bulan harus bisa. Nah kan makanya saya semangat untuk melebarkan sayap, sponsori orang baru. Oke, mungkin ada yang ditanyakan lagi? Silakan Bapak Ibu. Kalau belum ada ini kami mohon untuk Bapak Busro, Pak, mungkin juga ada tambahan untuk masukan ke kita semua, Pak Busro sama Ustadz Gun dari Jogja. Monggo silakan Pak. Mana Pak Busro? Ini ada 50 peserta Pak. Ini sangat luar biasa malam hari Pak ini. Busro? Ini sangat antusias untuk minta Pak Busro, pengarahan masukan dari Pak Busro. Monggo Pak Busro. Silakan Pak Busro. Ini mitranya Pak Asrofi ya? Ya Pak. Berarti Pak Asrofi, Mas Rido, Mas Aan ya? Ya Pak. Ya. Oke. Monggo Pak Busro. Iya, terus yang saya sampaikan apa Pak Andi? Ya, barangkali menambahkan apa yang sudah saya sampaikan tentang impian. Dulu kan Pak Busro, saya tahu Pak Busro tinggalnya dulu di Pusponjolo, ya kan? Ngontrak enak men, kos. Pak, ya kan? Pak itu bukan kos Pak. Apa? Itu nunut karena gratis. Oh iya. Baru tahu sekarang saya. Kalau nunut. Karena ada duit enggak. Yang jelas saya itu kan James Bond Pak. Oh. Jaga masjid dan tukang kebun. Jadi mbak resek kantor IKADI, mbak resek masjid. Oh iya. Lah ya Pak. Ya wong dulu kan masih reke gitu loh Pak ceritanya. Masih reke, nggak pengen sukses. Ya kan Pak Andi dulu kan juga pernah ngalami masa-masa reke dulu kan. Akhirnya ya wasilah milagros ini, tapi kekuatan impian memang luar biasa. Jadi Muhammad Ali seorang petinju kan pernah mengatakan, jika impianmu tidak mampu menggerakkan dirimu, maka bisa dipastikan impianmu terlalu kecil. Jadi sudah pas tadi Pak Andi mengatakan bahwasanya kalau impian kita tidak besar, itu tidak ada kekuatan dan tidak ada keajaiban. Jadi bagi teman-teman yang belum bikin dream book, belum bikin buku impian, ya segera. Dan itu memang luar biasa, ajaib. Jadi saya dulu itu, Pak Andi saksinya ya teman-teman, itu pengennya itu sekedar ya Gopanca lah, ya Allah berikanlah saya kekuatan bisa beli Gopanca itu. Dan Pak Andi bahkan pernah, Yoyong bisa beli Gopanca, malah Allah kasih Fortuner gitu. Karena apa ya? Karena kekuatan impian saya besar. Jadi yang sering saya upload itu bukan Gopanca, tapi Fortuner, Pajero itu di Facebook. Saya masih ingat saya upload itu dan saya bikin dream book itu tahun 2015 ya. Dan luar biasa. Dan benar. Bisa menjadi kenyataan. Jadi impian itu yang mampu menggerakkan adalah impian yang besar, bukan impian yang kecil. Yo nek rak kecape ya ora apa-apa, itu bukan impian itu. Jadi sekali lagi, impian yang mampu menggerakkan itu impian yang besar. Impian yang sering kita doakan. Impian yang sering kita, ya kalau ilmunya Ustadz Yusuf Mansur, pinjem mulut lah. Kita pinjem mulut.
saudara kita pinjam mulut orang tua kita, minta didoain lah supaya jadi kekuatan. Dan jangan lupa teman-teman, dan selalu berdoa, jangan meremehkan doa ya. Jadi teman-teman biasanya yang nggak kuat itu karena terlalu fokus di strategi ya. Sepinter apapun, sekuat apapun, kalau kita nggak berdoa ya tidak akan jadi kekuatan yang luar biasa, nggak akan jadi keajaiban. Jadi bagi teman-teman agar punya kekuatan yang lahir batin, sepinter apapun Anda, sekuat apapun Anda, dikawal dengan doa. Dikawal dengan doa, doa orang tua, doa anak, doa teman-teman. Selalu di tim saya itu saya anjurkan untuk setiap ba'da sholat yang muslim selalu saling mendoakan teman-temannya. Jadi insya Allah bisa terwujud. Jadi kalau ditolak orang itu nggak mudah baper, nggak mudah mutung. Saya banyak belajar dari Pak Andi ketika saya sowan ke rumahnya. Ada salah satu teman SMA-nya ke rumah Pak Andi. Ya Allah, di omamu kok gedene koyok ngene gitu. Ini menarik ini teman-teman. Ternyata Pak Andi bilangnya itu simple dan ngena banget gitu loh. Saya lupa namanya itu siapa Pak Andi, boleh Mbak Sari, diingatkan. Mbak Sari. Ya Mbak Sari. Pak Andi itu bilang begini teman-teman. Ini loh Ri Sari. Pakai bahasa saya gitu. Saya itu enggak pernah mempedulikan orang yang menolak saya. Makanya saya bisa seperti ini. Dan itu kena banget buat pelajaran buat saya. Dan teman-teman juga seharusnya sama seperti apa yang dilakukan Pak Andi. Jadi jangan pernah fokus pada orang yang menolak Anda, tapi fokuslah pada orang-orang yang mau menerima Anda. Jangan izinkan hati dan pikiran Anda untuk memikirkan orang yang nggak memikirkan impian Anda. Tapi kan saya nggak enak kalau ditolak terus, ya memang nggak enak. Salah sendiri gabung Milagros kan gitu kan. Kalau mau gabung Milagros ya harus mau ditolak. Kalau nggak mau pengen kena pukulan jangan jadi petinju kan gitu kan. Kan tidak ada sejarahnya petinju yang tidak kena pukul. Muhammad Ali berapa ratus dan ribu kali kena pukul. Dia jadi juara dunia. Jadi Bapak Ibu kalau pengen jadi pemenang di Milagros ya nggak bisa menghindari penolakan. Kalau ada yang pernah bilang, saya di Milagros pasti nggak pernah ditolak. Ya iyalah, nggak pernah demo. Nggak pernah nawari orang kalau nggak pernah ditolak orang. Pak Agus Purnomo aja ditolak orang. Bener nggak teman-teman? Jadi terakhir dari saya teman-teman, kawal dengan doa ya impian Anda, kawal dengan doa ikhtiar Anda, kawal dengan doa apapun aktivitas Anda agar apa? Agar maksimal. Karena doa itu senjata buat kita. Dan sekali lagi tidak ada yang mampu menghalangi kesuksesan kita kecuali diri kita sendiri. Artinya apa? Kalau kita mau sukses, mau meraih impian, ya kita harus bertumbuh dan berkembang. Ya, jadi bukan berat dan ringannya bisnis yang kita jalani, tetapi kalau kita mau bertumbuh dan berkembang, semua bisnis termasuk Milagros itu gampang dijalankan. Mungkin itu Pak Andi dan Pak Dr. Wahyudi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pengalaman sedikit dari saya. Terima kasih Pak Busro atas motivasinya. Semoga bisa bermanfaat. Mungkin ada Ustadz nih. Nah, Ustadz Kun. Ya, Ustadz Kun yang besok mau belajar ke Jakarta sama rombongan, barangkali nanti bisa memberikan suatu sedikit motivasi. Monggo Mas Ustadz Kun. Calon manajer dari Qualified dari Jogja ini. Ya, Ustadz. Tak hilangkan, Tat. Udah, Tat. Dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Langsung saja ya Pak Haji. Ya. Jadi semangat bulan November adalah
harus lebih baik daripada bulan Oktober. Alhamdulillah. Pesan Nabi, mangkana yaumu khairun min amsi fahuwa rabiun. Siapa yang lebih baik, dia adalah orang yang sukses, begitu ya. Langsung saja teman-teman, untuk bulan November ini gebrakan dari tim Mapsland Jogja, 1 bis 50 orang akan rombongan tur ke rumah impian Pak Agus Purnomo tanggal 7-8 November, start Jogja jam 6 pagi. Jadi untuk jalur Jogja, Bantul, Jogja, Sleman, kemudian Magelang, karena setelah itu akan masuk tol Bawen dan langsung ke rumahnya Pak Agus Purnomo. Maka bagi teman-teman yang punya mitra Jogja, ini masih ada kuota untuk 20 peserta. Tapi cepet-cepetan, karena setelah itu kalau sudah penuh 50 ya sudah nggak ada kursi lagi. Kapan berangkatnya, Tat? Berangkatnya tanggal 7, Pak Haji. 7 ya. Dari Jogja jam berapa, Tat? Dari Jogja jam 6 pagi. 7 itu hari Sabtu ya, Tat ya? Hari Sabtu, karena acara inti Pak Agus Purnomo core training hari Minggu jam 1 siang. Berarti planningnya nanti sampai ke rumah Pak Agus jam berapa, Tat? Jam 4 sore, Pak Haji. Oh, jam 4 sore Jadi berarti nginep ya, Tat ya? Nginep. Jadi kita ada program sharing di bis tentang sharing impian. Kemudian nanti ada tausiah-tausiah motivasi, inspirasi di bis ya. Teman-teman kita kasih waktu banyak nanti di bis. Bisnya baru 2020, masih kinyis-kinyis. Ya, jadi investasinya berapa, Tat? Mungkin sangat murah, Pak Haji. Cuma 300.000 sampai hari Kamis, karena hari Jumat Sabtu harganya 350, jagani yang bayar mendadak, Pak Haji. Tapi itu kalau kuotanya masih ada ya, Pak Haji. Oh iya, siap. Karena sekarang sudah hampir 25. Tadi Pak Sodik nambah lagi mitranya. Pak Sodik ikut? Pak Sodik ikut, bawa 4 mitra. Oh Pak iya. Dr. Wahyudi juga ikut. Alhamdulillah, ya kan. Belajar, semakin banyak belajar. Timnya Pak Haji yang memenuhi ini semua. Siap. Ya, jadi nanti saya promosikan juga nanti ke teman-teman ya, kalau misalnya ada yang belum jalurnya Mbak Lia sebenarnya lewat Magelang. Ya. Yang karena kan kita Magelang ngampiri timnya Pak Rohmudin dan timnya Bu Mutmainah. Oh iya, Wonosobo. baik. Ya. Nanti nyegat di mana itu jalan. Siap. Nah, ini kan masih ada waktu. Tapi syaratnya karena ada core training tetap pakai 2 RO. 2 RO sama ya. Pakai baju Mapsland ya. Sama 1 botol Milagros ya. Oh iya, baik. Ini masih hari Senin ya, masih ada Selasa, Rabu, Kamis. Kalau harga 300, untuk yang Jumat Sabtu harga 350 kalau masih ada kuotanya. Kalau nggak ada ya berarti sudah dinyatakan penuh, nanti tak umumkan di grup RDC Jogja. Alhamdulillah Jogja sebagai inspirasi barangkali setiap 2 minggu sekali untuk teman-teman semua ada seminar calon RDC. Ya Pak Haji ya. Sudah rutin hampir setahun. Karena dulu sudah dimulai, terus ini di manajemen lagi tambah lebih bagus lagi. Gitu. Mungkin kalau ada pertanyaan dari Pak Haji mewakili teman-teman. Ya, jadi nilai 300 itu untuk bis, terus dapat nanti makan 2 kali Pak Haji. Makannya 2 makan kali ya. Berangkat sama makan pulang ya Pak Haji. Oh ya, baik. Itu sebenarnya yang nggak nyampe 300 karena dipotong untuk konsumsi itu. Ya, baik. Nanti kan nginep di rumahnya Pak Agus Purnomo, di sana sudah sediakan makan juga. Visualisasi ya kan? Impian macam-macam. Biar teman-teman punya impian, tahu rumah Sobat Miss Queen. Ya betul, artis baru. Sobat Miss Queen, ya kan? Biar tahu mobil yang bisa jalan sendiri. Oh iya, yang lagi viral di TikTok. Nah, lagi viral. Ya, semuanya memang harus dipikirkan. Kalau kita sudah memikirkan, suatu saat itu terjadi. Ya. Siap, Ustadz. Nanti saya kira itu bagian dari info teman-teman. Kita pengennya next time juga bisa untuk ke
kantor pusat dan seterusnya, ada program touring, program Mapsland Jogja ya. Siap. Oke, terima kasih Ustadz Kut yang sudah memberikan suatu inspirasi sehingga terlaksana acara core training di rumahnya Pak Agus Purnomo. Agus Purnomo dan ya. dengan 1 bis, ini sesuatu yang luar biasa, ya kan? Nanti mungkin buat teman-teman semuanya yang mau ikut, ya barangkali bisa langsung menghubungi Ustadz Kun, ya, atau ke leadernya, ya. Ke leadernya ada bisa. ya Pak Busro, mungkin ada mitranya yang Jogja yang mau ikut atau siapa, gitu kan? Barangkali terus siapa nanti Mbak Lian, coba nanti saya hubungi, siapa tahu juga ada yang tertarik. Mau ikut ya. Oke, terima kasih Itu Ustadz. Pak Ji, terima kasih Ya, Pak Ji. baik, terima kasih. Waalaikumsalam. Itu Pak Ayudi. Ya, terima kasih Pak Gus Kuntoro. Gini Pak Andi, ini untuk kalau mungkin nggak ada tanya jawab lagi, nanti untuk sekedar dokumentasi nanti biar ini tolong di up videonya biar kita foto Pak untuk dokumentasi Pak Andi. Oh iya, biar baik. Untuk ke depan untuk semangat berikutnya. Ayo Mbak Lala, mohon dibantu diarahkan Mbak Lala. Ya, videonya dibuka semuanya. Buka semua untuk videonya. Nggak bisa buka. Siapa? Reza. Semua untuk kameranya. Supaya kita foto bersama. Kameranya. Itu yang di bawah sebelah kiri ada gambar kamera, itu dibuka. Sebelah kiri, Mas. Enggak ada, Pak. Hah? Ada. Itu pakai HP apa pakai apa nih? Iya, pakai HP. Itu kan ada gambar itu loh, Mas. Gambar video itu loh, Mas. Video ya. Videonya kan disilang. Lah itu dibuka. Nah, kelihatan teman. Olah desa, Pak, Blora. Enggak apa-apa. Ya, kita belajar bareng-bareng. Ada lagi? Ini Yosi di Jari Cilacap nih. Betul ya, Yosi. Yo, Mas dari Yosi Cilacap. dibuka video ini. Pak Busro belum. Ketok gantengnya terus. Pak Andi mau tanya bisa lagi Pak Andi. Oke, Mas, foto sebentar, Bapak. Foto dulu. Ayo, Mas Yosi. Foto sebentar, coba. Oh ya. Mas Yosi mana videonya? 2, 1. Ihur. Nambah terus ini pesertanya. Nah, yang slide kedua. Masih banyak yang belum muncul, slide kedua. 1, 2, cekrek. Melu foto ah. Iya, cakep ini. Pak Udin malah ngerokok. Enggak apa-apa. Silakan tadi ada yang mau nanya, silakan tadi Pak. Ya, Mas Yeyen. Tanya, Mas. Ini mau tanya Pak, ini kan RDC di Jogja kan sudah bisa aktif walaupun 2 minggu sekali. Bagaimana dengan RDC di Semarang? Ini saya juga ingin supaya mitra saya itu gesek gitu loh Pak. Apalagi yang baru ini gerakannya alhamdulillah bagus. Namanya Pak Warkito itu loh Pak. Itu kan belum pernah ikut RDC sama Mas Wawan. Nah ini kapan ini mau diadakan lagi? Baik. Terima kasih. Ya, sebenarnya dari kemarin banyak teman-teman yang menanyakan RDC. Cuman saya tuh bingung. Kalau saya yang bikin, yang datang itu pasti di atas 50. Padahal RDC itu ya di Semarang itu hanya bisa menampung cuma 25 orang. Makanya saya bilang ke teman-teman, bikinlah di RDC, saya diundang. Kalau saya yang bikin, nanti yang datang 50. Tapi kalau saya diundang, itu tergantung dari kuota masing-masing. Kan gitu. Tapi kalau yang di Jogja, itu kan karena gedungnya lebih besar. Kalau di Semarang kan RDC gedungnya kecil kan seperti itu. Ya mungkin beberapa kali teman-teman yang di Semarang juga tanya, kalau kita mau bikin yang di luar, ya kan? Nah itu kita juga belum tahu sudah diizinkan apa belum, misalnya di hotel atau apa gitu.
Gitu Mas Yayan. Kalau didaftar Pak Andi. Gimana? Ya. Kalau didaftar bagaimana itu? Dengan Didaftar. keterbatasan tempat. Ya, Ya, kalau maksudnya misalnya siapa yang gini, mau ikut didaftar jadi dulu. gini, jadi nanti Mas Yayan konsultasi sama Pak Erda, ya kan? Pak Erda, Oh iya. siap berapa orang timnya. Nah, Mas Yayan, Pak Erda nanti daftar ke kantor, kan gratis. Di RDC kan gratis, ya kan? Daftar ke kantor, Oh, ya. berapa orang? Oke, saya diundang. Harinya hari apa? Itu. Jadi saya buat teman-teman nih, gitu. kayak Pak Busro mau bikin, ya kan? Atau siapa mungkin mau bikin di Semarang, ya di kantor. Anda bikin, saya diundang. Karena kalau saya yang bikin, nanti saya ngundang Pak Busro, nanti Mas Yayan protes, ya kan? Saya bikin ini lupa, saya kok nggak diundang lah. Kalau Enggak, saya Pak. gitu kan, saya diundang semua, nanti nggak cukup kan gitu. Ya biar jadi teman-teman Anda usul ke kantor, bikin acara untuk timnya. Nah, nanti saya diundang. Nanti insya Allah saya akan usahakan datang. Kalau jangan, tapi gitu. acaranya jangan Jumat, Sabtu, Minggu ya. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu bukannya acara untuk keluarga, tapi saya sering keluar kota kalau Jumat, Sabtu, Minggu. Ya. Ya, jadi kalau Senin, informasinya gitu, ya coba. Ini masih kosong kok. Kemarin saya juga ke RDC. Saat ini jarang yang bikin acara di RDC Semarang. Ya saya bilang banyak sekali RDC Semarang udah banyak orang. Jadi kita bikinnya keluar kota yang nggak ada orang. Soalnya juga kangen sama guyonannya Pak Busro itu loh. Oh, ya Pak gitu Busro ya. ya. Motivasinya itu loh. Wah, bahasanya bahasa apa? Istilah-istilah itu loh. Oh iya. Siap. Ya kemarin kita bikin terima kasih Pak Andi informasinya. Ya, contohnya kemarin kita bikin di Klaten. Di Klaten itu yang datang 300 orang. Ya alhamdulillah hotelnya mengizinkan ya. Bayangin Pak, 300 orang, Pak. Luar biasa. Banyak itu loh. Lah? Banyak sekali. Ya, 300 orang itu. Kurang lebih. Ya, di Blora kemarin berapa orang kemarin Blora? 300-an lebih. Nah, 300 ya kan? 350 wis luar biasa ya. Nah, kalau RDC cuma 25, yang datang 300. Saya kemana kan gitu. Saya Simpang 5, Pak. Semarang itulah agak ketat ya, apa untuk kita acara di hotel itu kan dibatasi, nggak seperti kota-kota lain mungkin. Jadi kalau kita bikin acara di hotel ya masih perlu batasan. Ya pelan-pelan. Oke. Ada lagi? Ya terima kasih Pak Andi. Nanti saya koordinasi dengan Pak Erda. Dengan Pak Erda ya. Nanti dengan timnya saya juga ingin coba memberikan edukasi buat teman-teman semuanya. Ya, siap. Terima kasih Pak Andi. Ya, Pak, terima kasih Mas Yen. Pak Sarifudin, gimana kabarnya Pak Sarifudin? Wah. Yo Pak Udin tanya. Pak Udin. Suarane tak turipke ben murup. Iso nguripke ra kuwi. Suaranya Jos paling kencang ini Pak Udin. Pak Udin, kalau RDC paling suaranya paling jelas. Gambar mikrofonnya diklik dulu kalau masih silang. Unmute-nya Pak Udin, unmute-nya. Pak Udin baru pertama kali soalnya. Mesti hilang itu, enggak ketemu. Nah, itu. Udah tak bantu itu. Nah, suaranya Jos keluar dulu, suaranya Jos. Biasanya paling kencang di RDC. Gimana kabarnya Mas Udin? Alhamdulillah, lancar. Wah, stokis ya Mas ya. Mas Udin stokis ya. Stokis mana Mas? Mungkin buat teman-teman. Baru Tikung City. Wah. Baru Tikung. Semarang ya. Wes, Mas Udin ini salah satu leader yang menginspirasi. Core leader yang menginspirasi karena setiap hari jalan. Kalau setiap hari jalan muter-muter Mas Udin. Penting. Iya. Direct selling.
direct selling. Wah, jadi Mas Udin tuh pernah ke rumah saya itu kan, Pak saya muter-muter kemana-mana, yang penting impian saya tercapai. Wah ini calon manajer ya harus seperti ini kan gitu. Amin. Mas Udin, muternya kemana aja ini? Apa selama ini yang sudah ditemui? Yang sudah ditemui ditolak orang berapa kali, Mas Udin? Mau saya banyak, Pak. Core leader yang berani beli mobil. Qualified ya? Sudah qualified ya, Mas? Ya, kemarin sekali toh ya, Pak. Oh, iya. Bulan depan, amin. Fokusnya sama ya, Pak. LC ya, Pak. Oh, LC. Kapan? Pak. Kapan LC? Mungkin awal 2021, Pak. Wah, awal 2021. Siap. Itu salah satu impian buat teman-teman ya. Jadi Mas Udin mempunyai impian awal 2021. Kira-kira bulan apa Mas Udin? Harus jelas. Ya, mungkin di sekitar bulan apa? November, Maret. November, Maret ya jauh tuh Mas. November, Maret ya jauh. Saya lihat tanggalan November, Februari, Maret. Terlalu semangat ini. Ya. Ya, berarti Pak Busro tolong diingatkan, Mas Udin Februari dan Maret harus sudah kuning LC. Iya. Amin. Dan ini salah satu impian yang harus diutarakan. Jadi buat teman-teman semua yang ada di sini kan tahu, Mas Udin Februari Maret harus leader club. Nanti kalau kita ketemu bulan Februari Maret sampai Mas Udin tidak leader club, kita yang ngomong mana katanya leader club. Lah itu bersama-sama gitu loh. Maksudnya seperti itu. Gitu loh. Mas Udin, ya kan? Harus ada yang mengingatkan. Ya, amin. Maret loh leader club. Mas Udin, Maret loh leader club. Otomatis Mas Udin mau nggak mau kan harus jalan. Kalau nggak mau, kalau misalnya Maret Februari sampai nggak leader club, otomatis Mas Udin akan dibully sama teman-temannya, mana cuman ngomong aja. Nah, itu maksudnya. Tadi kalau saya nggak leader club, ya nggak bisa nge-break Pak Juli toh, kan Pak Juli baru. Gitu. Iyalah. Cepet-cepetan. Cepet-cepetan ya, sama apply-nya ya. Wah, motivasi luar biasa. Pak Yulinya ada nggak ini Pak Yuli? Ya. Yes. Pak. Ya, saya doakan Mas Udin segera mungkin untuk mencapai impiannya jadi Leaders Club, ya kan? Harapannya nanti kalau udah Leaders Club juga qualified juga, supaya nanti semuanya Pak Andi didoakan Pak Andi. Ya, saya doakan Mas Yeyen juga semuanya lah bisa minimal Leaders Club qualified ribet biar jalan-jalan. Jadi meetingnya nanti meetingnya Zoom-nya lagi gimana Pak Yeyen? Saya di Hong Kong, wah, saya di Pak Udin, saya di Eropa, saya di Jerman. Jangan Pak Udin di Jerman di mana? Jejer Kauman, wah jangan toh, Jerman ya Jerman bener. Ya gitu ya, saya berdoa semuanya kan di sini punya kesempatan yang sama, makanya di sini berjuang, ayo kita berjuang sama-sama. Ini impian masing-masing lah, ya kan? Jangan sampai Anda menyerah. Kalau Anda menyerah berarti Anda tidak punya impian besar, tidak pernah punya impian jangka panjang. Oke, baik. Yang lain mungkin ada yang pertanyaan atau mungkin kita sudahi hari ini. Pak, Assalamualaikum Pak, dari Jakarta Pak. Waalaikumsalam. Pak siapa? Ya Pak Tarwana Pak, Jakarta Pak. Pak Tarwana itu mitranya Pak Widi ya? Pak Wahyudi, Dr. Wahyudi. Oh Pak Wahyudi, oke Pak Wahyudi. Ya, Pak Tarwana, siap. Ya Pak, yang untuk rencana ke rumahnya Pak Agus Purnomo untuk acara core system itu Pak. Iya. Tim Jakarta, mungkin tim Jakarta atau Bekasi itu kan nanti rencana juga mau hadir. Ya. Jadi kira-kira gimana Pak ya enaknya Pak, apa Sabtu malamnya di sana atau kita pas hari acara ya Pak ya untuk mengikuti core systemnya itu Pak? Kalau teman-teman ingin merasakan suasana yang berbeda, ada berapa orang Pak Tarwana? Ini baru ada 3 orang Pak untuk Jakarta, kurang lebih 3 orang.
mendingan Pak Tarwana hari Sabtu Pak ke sana Pak, biar sama-sama siap. teman-teman nanti kan bisa ngobrol sama Pak Agusnya lebih lama. Kalau Pak Tarwana ke rumah Pak Agus pada saat acara itu enggak bisa komunikasi sama Pak Agus. Ya kan? Siap. Karena sudah banyak orang, tapi kalau Pak Tarwana kesananya sebelum hari H, ya kan, nanti bisa ngobrol, nanti bisa ketemu Pak Agus, bisa ngobrol-ngobrol kan, bisa nginep di sana. Karena tempatnya luas kok kan, acara jam 1 siang kan Pak, jadi artinya masih banyak waktu, nanti bisa main ke rumahnya Pak David. Pak David itu sponsor saya. Yang mensponsori saya, Pak David itu rumahnya dekat sama Pak Agus Purnomo. Gitu. Itu ya Pak Tarwana ya. Jadi usahakan satu hari sebelumnya ya bareng-bareng sama teman-teman, kan ada Pak Wahyudi juga kan. Oke, siap. Oke. Makasih Pak. Makasih. Mas Udin nggak ikut, Mas Udin ke Jakarta? Mas Udin nggak ikut? Nggak ikut Pak. Nanti nunggu kan Pak. Nunggu upline saya aja Pak. Oh gitu, siap. Berangkat tim aja. Mas Odik, berapa orang? Ada tambahan nggak Mas Odik? Berempat nih Pak. Berempat? Oh ya, sip. Ya. Kalau misalnya ada tambahan kan barangkali masih ada kesempatan untuk siap. ikut. Langsung Japri Satkun ya. Siap. Oke, ada yang lain yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, cukup ya. Cukup, kita cukupi Pak Wahyudi. Mungkin acara kali ini nanti kita bikin agenda lagi, ya. Siapa? Nanti insya Allah Senin depan, ya. Ya, Senin depan kita bikin agenda lagi. Nanti kita bikin tanya jawab lagi. Barangkali teman-teman mempunyai hal-hal yang mungkin perlu ditanyakan, perlu diselesaikan atau apa, ya kita diskusi seperti ini. Terima kasih Pak Wahyudi atas tempat dan kesempatan ini buat kita semuanya, ya bisa berkumpul, ya berbagi, ya termotivasi, artinya dengan latar belakang yang berbeda-beda kita punya kesempatan yang sama. Ya, itu jadi saya mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Bawono, Pak Busro, Ustadz Pur dan semuanya. Jangan lupa juga kepada Mas Asrop ini Pak, ini yang inisiatif Mas Asrop dari Kudus. Ya, nih. alhamdulillah Mas Asrop. Ini nggak muncul. Terima kasih Mas Asrop. Ya, tadi ada kok. Mas Asrop, mau ada yang disampaikan Mas Asrop? Terima kasih buat Pak Haji Andi Bawono, Pak Busro, Ustadz Kun, Mas Dr. Wahyudi. Kemudian tekniknya itu Mbak Lala itu cewek yang mengoperasikan Zoom ini. Terima kasih semua. Itu Mas Wahyudi, terima kasih. Ya. Oke, cukup saya rasa untuk pada malam hari ini. Semoga ini banyak sekali manfaat dan menjadi berkah dan bisa dilanjutkan nanti untuk agenda yang akan datang. Untuk itu, mari kita tutup agenda pada malam hari ini dengan doa. Kami persilahkan. Ya, cukup. Terima kasih dari kami. Dalam mengadakan acara banyak hal yang kurang berkenan, banyak kekurangannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih. Sampai ketemu. Sukses untuk Melagros kita semua. Sukses. Ya, assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.